aku mau ngasih kalian hacks kalau urutan-urutan kayak education, work experience, activities, ini tuh sebenarnya urutan-urutan yang nggak pakem sih. Boleh education duluan, boleh work experience duluan, boleh activities kalian duluan. Tapi kalian tetap ingat sama ini, apa sih yang mau kalian jual duluan kayak gitu. Misal aku pede banget education aku dari kampus yang Ivy League, dari Harvard, dari Columbia University. Nah, itu nggak apa-apa, taruh di education. Tapi kalau kalian misalnya, Kak, kampusku aja itu kurang terkenal, aku minder nih. Ya udah guys, jangan taruh di section yang pertama. Taruhlah di section yang selanjutnya yang karena apa? Kita balik lagi tadi, HRD cuma punya waktu 10 detik. 10 detik nih untuk ngelihat CV kalian dan ngemilih, oh anak ini masuk interview nggak ya, oh, anak ini nggak usah deh, tolak deh, oh ini terima, oke deh, kayak gitu. Jadi taruhlah section-section ini atau urutkan section-section education, work experience, activities, ini sesuai sama apa sih yang mau kalian jual, kayak gitu. Misal, educationku, aku cuma lulusan SMA, Kak, aku nggak pede, Kak. Ya udah, taruh education ini di bagian bawah dan highlight kayak work experience. Misalnya kalian pede banget, aku pernah jadi admin perusahaan PT terkenal, Kak, dan itu lumayan lama, kayak 5 tahun. Terus aku udah punya prestasi A, B, C, D. Itu taruh yang paling atas. Biar apa? Biar ketika HRD lihat CV kalian, itu bisa langsung, oh anak ini udah pengalaman, tanpa harus kayak kalian aku minder yang ini, aku minder yang itu, lebih baik kita tonjolin apa yang bisa kita tonjolin, kekuatan kita, dan nggak usah hirauin kekurangan-kekurangan yang sebenarnya itu juga misalnya kayak mengganggu pikiran kita, mengganggu malah jadi nggak fokus bikin CV kayak gitu, malah minder karena aku education-nya atau misalnya kuliahku nggak terlalu terkenal, Kak, atau kantor misalnya pengalaman kerjaku nggak terlalu banyak, Kak. Ya udah berarti highlight yang di education atau activities kayak gitu. Nah, terus untuk yang selanjutnya, jangan ini juga hindari typo atau salah eja, atau misalnya perhatikan juga ejaan. Misalnya kalau kalian pakai bahasa Inggris, ya udah berarti pakai bahasa Inggris semuanya. Atau misalnya kalian pakai bahasa Indonesia, ya udah pakai bahasa Indonesia semuanya. Tapi kalau yang aku pernah dengar dari rekan-rekan HRD waktu aku kerja dulu, itu ternyata kalau pengumuman lowongan pekerjaan itu menggunakan bahasa Inggris, ya udah CV-nya juga pakai bahasa Inggris. Tapi kalau lowongan pekerjaan itu pakai bahasa Indonesia, ya udah berarti pakai bahasa Indonesia aja kayak gitu. Jadi sesuaikan sama tempat kalian mau melamar, dan jangan lupa juga untuk tetap jangan pakai satu CV untuk nyebarin ke semua pekerjaan, karena ini juga note yang harus diingat sama teman-teman. Kalau kita tetap harus mengadjust atau ganti utak-atik CV kita ke setiap lowongan pekerjaan yang mau kita lamar. Jadi jangan satu CV untuk semua kayak gitu. Jadi CV ini dikembangin lagi dan diutak-atik lagi untuk lebih dari kata-katanya, terus dari pengalamannya. Misalnya yang diminta content writer, tapi kalian ternyata ngelamarnya pakai CV yang untuk public relations atau misalnya untuk sales kayak gitu. Itu kan kayak kurang sesuai. Daripada kalian kayak gitu, mendingan ya udah di-highlight lah atau dicantumin lah pengalaman-pengalaman kalian di bidang content writer kayak gitu. Nah, ini tadi yang sebaiknya kamu hindari dalam membuat CV. Jadi ini aku rangkum dari cuap-cuap yang tadi. Yang pertama adalah data diri terlalu lengkap, menuliskan tinggi badan, berat badan, golongan darah, sampai status pernikahan. Bahkan aku pernah lihat kalau ada sampai kayak hobi, habis itu juga kayak nyantumin anak berapa dari berapa kayak gitu. Itu is a big no, karena itu tadi CV kita tuh nggak tahu
akhirnya tuh sampai kemana guys? Kalau misalnya juga banyak nih kan kalian tahu kayak lowongan-lowongan pekerjaan yang ternyata lowongan pekerjaan yang bodong kayak gitu. Nah, kalau ini data diri kalian udah dimasukin duluan, nah itu terus bahaya banget kayak gitu kan. Itu bisa dibuat penipuan dan lain sebagainya. Jadi cukup nama, nomor telepon yang dapat dihubungi, email, dan LinkedIn atau web portofolio kayak gitu. Terus habis itu yang kedua adalah menuliskan skill dalam bentuk data yang tidak terukur kayak pakai bintang-bintang tadi, kayak pakai garis-garis kayak dari garis segini penuhnya cuma separuh kayak gitu. Itu kan kayak ukuran dari mana gitu kan. Lebih baik cantumin seperti skill-skill yang bisa terukur. Misalnya skill bahasa Inggris, pakai TOEFL atau IELTS. Atau misalnya sertifikasi dari BNSP. Nah, itu kan biasanya ada nilainya atau biasanya ada hasil akhirnya. Itu misalnya kayak tulisin aja kursus, bukan kursus, kayak sertifikasi digital marketing dari BNSP nilainya berapa, itu nggak apa-apa banget dicantumin. Jangan malah nyantumin yang kayak tadi bintang bulat terus persen-persenan kayak gitu. Lebih baik kayak ya udah cuma tulis aja skill kalian, misalnya komunikasi apa, misalnya MC, presentasi, moderator, dan lain sebagainya kayak gitu. Terus yang ketiga adalah CV warna-warni. Ini lebih baik juga dihindari. Tapi misalnya nih teman-teman, Kak, aku tuh tetap suka loh kayak gini, misalnya CV warna-warni. Aku suka Kak karena perusahaannya warnanya biru. Aku udah nyamain nih biru juga. Nah, itu terserah kalian lagi, kreativitas kalian, dan mungkin juga CV-CV warna-warni ini diperluin untuk teman-teman yang graphic design. Nah, itu boleh banget nih nunjukin skill desain kalian sambil di CV kalian. Itu boleh banget. Tapi tetap diingat ya, ngelamarnya pakai apa? Kalau ngelamarnya pakai website perusahaan, pakailah ATS yang tadi hitam putih. Kalau ngelamarnya, Kak, ngelamarnya ternyata kirim langsung ke HRD-nya. Nah, itu nggak apa-apa kalau pakai yang kreatif. Karena kan nanti akan disortir sama HRD dan yang lihat manusia nih. Nah, kalau yang ATS tuh soalnya yang lihat itu mesin, guys. Jadi HRD-nya tuh cuma masukin kayak butuh anak dari universitas mana, butuh anak pengalamannya berapa tahun, terus punya kata-kata apa aja, misalnya kata-kata pemimpin atau led by apa, terus misalnya kayak successful kayak gitu-gitu, itu mereka yang nentuin dan sistem yang mensortir kayak gitu. Nah, terus 4, foto di CV ini juga perlu diingat sama teman-teman kalau teman-teman melamar bukan di bagian-bagian yang harus ketemu orang tiap hari, itu mendingan tidak perlu mencantumkan foto di dalam CV-nya daripada tadi ada bias-bias tertentu dari perusahaan atau HRD ini. Dan kalau tidak diminta juga, kalau aku boleh saranin, nggak usah dicantumin. Karena juga aku takut banget kalau misalnya ada kayak ras tertentu, oh ternyata kurang oke untuk sini. Nah itu kan jadi bikin yang sebenarnya skill kita tuh bisa banget loh di posisi ini, tapi cuma gara-gara kita nyantumin foto, itu jadi bikin kita nggak dipanggil ke tahapan selanjutnya. Terus yang 5 adalah tidak mencantumkan pencapaian kerja sebelumnya. Ini juga nggak boleh banget ya, kayak gitu. Jadi cantumin capaian kerja, dan ini aku kurang nambahin adalah yang tadi, yang urutan-urutan tadi itu loh. Nah, kalian taruhlah urutan yang paling atas ke apa yang mau kalian jual ke HRD. Misalnya kalian, tadi aku bilang kalian lulusan dari kampus ternama, atau misalnya kalian punya pengalaman kerja yang oke banget yang bisa kalian jual, itu taruhlah yang paling atas. Dan yang bawah-bawah itu yang bagian kurang-kurang penting, kayak minor-minor, misalnya yang kalian nggak kurang pede dari, oh, aku kampusnya biasa aja Kak, atau misalnya skill aku biasa aja, ya udah taruhlah itu di bawah. Work experience atau educationmu itu yang taruh di atas kalau kalian emang pede sama section itu kayak gitu. Nah, ini rekomendasi buat CV ATS mudah di situs Axel CV Maker atau Kinobi CV Maker kayak gitu. Jadi ini kayak tinggal kalian masukin data-data kalian aja dan pencapaian-pencapaian kalian, nanti si Kinobi atau Axel ini langsung bikinin kita kayak ya udah langsung bisa di-download kayak gitu.
dan nggak perlu kayak bingung fontnya berapa atau apa, sama mereka udah disediain gitu deh. Oke, thank you. Ini belum aku ganti, sorry banget. Thank you. Dan ini gratis Maba Ilkom gratis ya. CV di Instagram @salsapermata. Boleh banget mungkin teman-teman mau review CV-nya lagi, itu boleh kirimin ke aku di Instagram. Oke, Oke, Masya Kak Allah. Lastri. Iya, terima kasih banyak Kak Salsa. Ini luar biasa banget sih. Aku pikir ini kelas yang, aduh sayang banget kalau dilewatkan karena detail banget. Kapan lagi coba kita dapat tips and trick ya, hacks-nya tadi juga dari HRD yang kita nggak usah bingung lagi nih kenapa sih kok CV-ku nggak pernah tembus ya. Jangan-jangan memang kita masih melakukan hal-hal yang tadi disebutkan oleh Kak Salsa, yang hal-hal yang harus dihindari itu, jajan kita masih banyak nih melakukan hal-hal itu. CV itu penting banget ya Kak Salsa, sebelum aku lanjut nih. Karena ibarat kata kita nggak ketemu sama HRD nih, kita nggak ketemu sama orang yang mau nge-hire kita. Jadi melalui CV ini kita mewakili diri kita nih, CV yang berbicara gitu kan. Jadi kita harus mempersiapkan CV kita sebaik mungkin. Ibarat kata kita nggak pakai foto, tapi si HRD ini udah tahu banget diri kita kayak gimana gitu ya. Cenayang nggak sih HRD tuh Kak? Ya Allah, tahu semua gitu.